Rumah adat Kampung Pulo merupakan peninggalan dari Arif Muhammad. Rumah adat di Kampung Pulo ini terdiri dari 7 bangunan pokok yang menjelaskan lambang dari keturunan atau anak Arif Muhammad yang berjumlah 7 orang. 6 di antaranya ialah perempuan yang dilambangkan pada bangunan rumah. Sedangkan 1 laki-laki dilambangkan pada masjid. Semenjak dahulu hingga sekarang, jumlah bangunan di Kampung Pulo tidak boleh kurang atau lebih dari 7 bangunan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Sri Yunisi di sini sebagai juru pelihara rumah adat Kampung Pulo. Kebetulan rumah adat Kampung Pulo ini yang tadi ada lewati di bawah itu ada 7 bangunan pokok. Sebenarnya jumlah bangunan pokok di Kampung Pulo itu adalah simbol dari putra-putri Arif Muhammad. Arif Muhammad sendiri beliau adalah tokoh penyebar agama Islam di Kampung Pulo ini abad 17. Nanti makamnya bisa dilihat ada di sebelah dari candi. Nah, Arif Muhammad sendiri merupakan panglima perang dari Kerajaan Mataram. Waktu itu diutus oleh Sultan Agung untuk menyerang tentara POC di Batavia, tetapi beliau gagal. Jadi beliau tidak berani kembali ke Mataram, mereka tinggal di sini menetap menyebarkan agama Islam. Bukti penyebarnya tadi ada lihat di dalam museum, ada berupa Al-Quran, Mufti Ilmu Tauhid, dan kompleks rumah adat yang tadi ada lewati. Nah, jadi kompleks rumah adat itu adalah simbol dari putra-putri Arif Muhammad. Dan kebetulan di kompleks rumah adat sendiri yang tinggal sekarang itu harus keturunan dari Arif Muhammad sendiri untuk melanjutkan kehidupan di Kampung Pulo adat. Kalau untuk di Kampung Pulo ada adat istiadat yang berlaku, di antaranya ada pantangannya. Di antaranya 1, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Hitungan di sini Selasa pada asar itu sudah masuk hari Rabu. Yang kedua, tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah bangunan pokok di Kampung Pulo, itu harus 7 karena itu sebagai simbol dari keturunan Arif Muhammad, itu 7 bangunan pokok. Yang selanjutnya di Kampung Pulo tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang berkaki 4 seperti sapi, kambing, itu tidak boleh. Lalu yang selanjutnya di Kampung Pulo juga tidak boleh membuat rumah beratap jure dan tidak boleh memukul bambu besar dari perunggu. Jure itu seperti krisma, bangunan Jawa. Lalu di Kampung Pulo juga kepala keluarganya dibatasi. Jadi satu kampung ini hanya dihuni 6 kakak. Berarti satu rumah wajib 1 kakak, tidak boleh lebih. Jadi aturannya di Kampung Pulo ini, jika menikah, 2 minggu setelah menikah harus keluar dari Kampung Pulo ini selama orang tuanya masih ada. Nanti bila orang tuanya meninggal, ibu atau bapaknya si anak yang tadi menikah keluar bisa kembali lagi ke sini untuk menempati rumah yang kosong. Tetapi yang atas rumah ini anak perempuan, jadi rumah ini jatuhnya tanah perempuan atau matrilineal. Lalu kalau untuk tradisi yang berlaku di Kampung Pulo, ada beberapa ritual yang masih dilakukan sampai sekarang. Di antaranya memandikan benda pusaka. Nah, ada fotonya nanti dilihat. Itu biasanya dilakukan pada tanggal 14 Mulud. Jadi acara sebelum tanggal 14 Mulud itu kan acara ziarah kubur dulu. Nah, puncaknya itu tanggal 14 Mulud jam 12 malam itu memandikan benda pusaka, biasanya di rumah Bapak Kusin atau wakil Bapak Kusinnya. Nah, yang selanjutnya di Kampung Pulo juga ada tradisi ngiskeun pare. Ngiskeun pare itu sebagai bukti rasa syukur sehabis panen. Biasanya bikin nasi tumpeng, didoakan lalu dibagikan ke tetangga yang ada di Kampung Pulo ini. Lalu ada mie tembelian. Mie tembelian itu ritual sebelum tanam padi. Jadi ada ritual dulu menyimpan sisa-sajian di tempat ketika kita akan menanam padi. Nah, itu tradisi yang masih berlaku sampai di Kampung Pulo sampai saat ini. Nah, kalau untuk candi sendiri, candi ini merupakan peninggalan agama Hindu abad ke-8. Candi sendiri ditemukan pada tanggal 9 Desember 1966 oleh seorang ahli purbakala yang bernama Dr. Andes Uka Chandra Sasmita. Jadi beliau itu berpedoman dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang Belanda yang bernama Porderman terbitan tahun 1893. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa di desa Cangkuang ada makam kuno makam Arif Muhammad sama Dewa Siwa. Jadi tidak dikatakan adanya bangunan candi. Tetapi para ahli merasa curiga mengapa ada Arca Dewa Siwa tidak ada bangunannya. Maka dilakukanlah proses penelitian penggalian. Dari hasil tersebut ditemukanlah fondasi candi
yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Kebetulan fondasi ini letaknya bersebelahan dengan makam Arif Muhammad. Nah, untuk candi sendiri, batuan yang aslinya hanya kurang lebih 40% dari keseluruhan bangunan ini. Batuan yang aslinya itu namanya itu batuan andesit. Tetapi ke 40% itu sudah dapat mewakili daripada tiap bagian candi, sehingga setelah dipugar bisa dilihat bentuknya seperti ini. Ini hanya perkiraannya saja karena mengikuti batuan asli yang 40% itu. Nah, untuk candi sendiri ini selesai dipugar dan diresmikannya itu pada tanggal 8 Desember 1976. Kalau untuk perubahan di sini yang menjadi BCD kan candi, rumah adat itu memang tidak ada perubahan karena itu sudah termasuk benda cagar budaya. Tetapi kalau untuk fasilitas otomatis di sini ada perkembangannya. Sebagai contoh, bisa ada lihat ini kan taman baru beberapa ya, baru 1 tahunan. Ini baru dibikin. Jadi kalau untuk zona intinya yang menjadi BCD ini tidak ada perubahan sama sekali karena itu sudah termasuk BCD. Tetapi kalau yang zona penunjangnya memang udah ada perubahan. Jadi kalau untuk larangan adat untuk berziarah pada hari Rabu itu kan hitungannya itu Selasa pada asarnya sampai nanti Rabu pada asar itu bisa aja. Nah, alasannya waktu Arif Muhammad masih ada, jadi beliau itu mengumpulkan seluruh kampung pulau ini pada hari Rabu khusus untuk mempelajari agama Islam. Jadi beliau melarang kegiatan apapun selain kalau istilah sekarang pengajian lah. Nah, oleh Kuncen sekarang ditarik sebagai alasan untuk dulu untuk ziarah kubur. Jadi, tapi kalau untuk tujuan seperti ada yang main itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu untuk ziarah. Kan sekarang hari Rabu, boleh nanti ziarah nanti selepas asar. Jadi pergantiannya selepas asar. Nah, kalau untuk ritual yang tadi untuk membakar benda pusaka atau memandikan benda pusaka biasanya itu jam 12 malam. Tidak ada batasan, tapi mulainya biasanya jam 12 malam. Tapi katanya ada ritual tawasul dulu. Kan ada sajian di depan itu. Jadi ada makanan-makanan yang itu biasa berdoa dulu, baru ritual pokoknya itu membakar benda pusaka. Jadi itu sebagai agenda rutin tahunan biasanya. Jadi tidak pernah tidak bisa untuk umum yang sengaja pengen memandikan benda pusakanya di sini nggak apa-apa. Itu sudah hafal jadwalnya, misalkan tanggal berapa kan 1 tahun itu cuma 1 kali tanggal 14 Mulut. Ada larangan adat di kampung pulau ini bagi keturunannya itu tidak boleh memukul gong besar dan tidak boleh membuat rumah beratap jure atau kusma. Itu alasannya karena kan anak Arif Muhammad itu ada yang laki-laki yang semuanya dengan musola. Jadi pada saat itu akan dihitan, sebelum dihitan anak Arif Muhammad itu diarak dulu menggunakan rumah-rumahan yang beratap jure dengan diiringi kesenian yang menggunakan gong besar. Tiba-tiba ada angin yang sangat besar sehingga si anak yang akan dihitan itu jatuh meninggal seketika. Nah, sejak saat itu leluhur kami di sini mengatakan janganlah sekali-kali mengikuti jejak kami membuat rumah beratap jure dan memukul gong besar. Nah, kalau untuk tradisi pernikahan di kampung pulau ini kan yang digunakan itu adat Sunda. Jadi selama tidak menggunakan alat yang tadi memukul gong besar itu boleh di sini, nggak apa-apa. Jadi yang digunakannya itu tradisi Sunda. Pekerjaan pokok masyarakat kampung pulau ini kan dari dulu juga kan petani, baik itu di sawah ataupun ke ladang. Cuman setelah ini dibuka sebagai objek wisata, mata pencaharian penduduk ini bertambah. Ada yang jualan, ada yang tarik rakit, ada yang bikin miniatur rakit ataupun candi. Jadi setelah ini dibuka objek wisata, mata pencaharian penduduk ini bertambah. Tapi ke sawah, ke ladang itu tetap itu pekerjaan pokoknya di sini.